Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sungguh pantas memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena pada tanggal 9 November yang akan datang, gereja kita ini dipilih oleh Panitia Kota KWI untuk misa konselebrasi bersama dengan para uskup setelah Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang berlangsung pada tanggal 3 sampai dengan 7 November di Ancol. Akan hadir di antara kita 15 uskup. Nah, acara ini sekaligus menjadi kesempatan untuk penggalangan dana untuk membantu seminari-seminari yang tersebar di keuskupan-keuskupan seluruh Indonesia. Mendiang Paus kita Santo Yohanes Paulus II menegaskan bahwa seminari adalah jantung dari keuskupan. Karena disinilah para calon imam, para calon gembala gereja kita menjalani proses pembinaan dan pendidikan. Tentu ini membutuhkan biaya besar untuk living dan formatio mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, uluran tangan kasih dan partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari akan sangat membantu mereka dan meringankan beban tiap keuskupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hadiri misa bersama dengan para uskup pada tanggal 9 November pukul 10.30. Sekaligus beramal kasih untuk seminari-seminari yang dikoordinir oleh Panitia Kota KWI. Terima kasih atas perhatian dan kasih dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan memberkati. Hari ini akan digunakan untuk pendidikan calon imam. Amplop sumbangan 2 kaus yang sudah dibagikan mohon dikembalikan kepada petugas di depan pintu gereja setelah misa dan tidak dimasukkan ke dalam kantong kolektif. Mari kita buka misa dengan menyanyikan lagu pembuka. Mari masuk rumah Tuhan.
ulang tahun dan bersyukur atas kasih dan penyertaan kepada Tribunus Agung yang merayakan ulang tahun ke-7. Berkatilah dia dengan kesehatan, sukacita dan iman. Bersyukur atas pernikahan yang sudah berlangsung 28 tahun dari keluarga Effendi Fenger. Mengucap syukur atas ulang tahun Bunda Adeline Kapi dan Erni Kapi, kiranya Tuhan melimpahkan rahmat kesehatan dan kebahagiaan dari keluarga Siska. Dari Vincent yang Kalisa mengucap syukur atas keluarganya Mariatif Validosi dari Ruang Tisu dan sudah pulang ke rumah dalam keadaan sehat. Dari keluarga Daud mohon penyertaan Tuhan dan perlindungannya untuk rencana ziarah ke Tanah Suci tanggal 14 November sampai 29 November. Dari keluarga Henry dan Erik selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan Yesus setiap hari dan mendapatkan rezeki yang baik. Dari keluarga Elisa agar bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kehendak. Dari Selfie mohon kelancaran dan izinkan mudahkan perjalanan rumah. Dari keluarga Hasan semoga diberikan dalam penyelesaian masalah keuangan yang dihadapi. Dari keluarga Daud mohon pemulihan pasca operasi dan kesembuhan Juliana. Dari Bindi mohon kesembuhan Elizabeth Chelsea Hall agar operasi berhasil dengan baik, menjadi anak yang sehat dan terberkati. Dari keluarga Ferdinand mohon doa untuk dibebaskan dari piutang dan dilancarkan kembali perekonomian. Mohon keselamatan kekal bagi jiwa Monsignor Relarius Muanura, Pater Pierre Petru, Bapak Jonas Petrus, Ibu Maria Consolata, Bapak Hubertus Emmanuel dan Bapak Frank Bautis. Berdoa untuk bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di halaman bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, domba, dan merpati, serta penukar-penukar uang duduk di situ. Yesus membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua domba dan lembu mereka. Uang para penukar diambilkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kalian membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Lalu teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu akan menghanguskan aku." Tetapi para pemuka Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau hendak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait suci ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkan Yesus dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Karena itu sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah murid-muridnya teringat
bahwa hal itu telah dikatakan Yesus. Maka mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Karena usia bagi saudara saya paling muda dari antara semua musuh yang ada di sini, maka saya diminta untuk berkhotbah pada hari ini. Selamat siang semua. Salam sehat. Salam sukacita penuh berkat. Ada seorang Romo dia pernah curhat. Ada umat yang minta dia untuk bisa, lalu catatannya Romo kalau khotbah mungkin bisa lucu-lucu ya. Jadi cari pastor yang bisa lucu. Ini tantangan untuk Pak Rustuk supaya calon imam juga ada yang lucu-lucu. Tapi jangan harap khotbah ini sebentar ada yang lucu. Kalau Paus Fransiskus katakan pemilih para imam itu idealnya 7 sampai 8 menit. Dia tidak menyebut cuma menit untuk khotbah Pak Rustuk. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Tidak ada batas. Suatu kali ada seorang uskup yang berkhotbah, katakanlah saya saja. Lalu dia sampaikan kepada umat, ada 3 jenis khotbah menurut lamanya, dan ada harga setiap khotbah menurut lamanya. Khotbah 30 menit harganya 20.000. Khotbah 20 menit harganya 50.000. Khotbah 2 menit harganya 100.000. Hampir semua bayar 100.000. Jadi maunya yang singkat. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini biasa, tetapi dalam liturgi adalah pesta pemberkatan Basilika Lateran. Satu perayaan yang mungkin tidak biasa dalam kalender gereja, karena perayaan ini tidak memperingati satu peristiwa, juga tidak memperingati seseorang, katakanlah Maria dan sebagainya, tetapi sebuah bangunan Basilika Lateran di Roma. Ketika Kaisar Konstantinus Agung, putra Santa Helena, bertobat dan mengumumkan Edikt Milano pada tahun 2013, perjanjian dari Kaisar Romawi Barat dan Timur untuk toleransi sesudah masa-masa sulit umat Kristen pada waktu itu, ia kemudian memusatkan perhatiannya pada pembangunan gereja-gereja yang indah. Kamu sebut gereja indah, ini juga gereja indah. Bentuknya seperti kapal, di dalamnya ada skoci-skoci. Jadi kalau di kapal benaran, skocinya ada di luar. Tapi tidak mungkin Pak ada di luar, gitu ya. Ini seumpama saja. Basilika ini adalah yang tertua di antara 4 basilika utama di Roma dan menjadi yang disebut rumah resmi Paus, kata Uskup Roma. Banyak orang mengira Basilika Santo Petrus adalah gereja Paus, tetapi sesungguhnya Basilika Lateran lah yang merupakan gereja Paus, simbol persatuan seluruh gereja di dunia. Itulah sebabnya dia disebut Mater et Caput Omnium Ecclesiae, induk dan kepala semua gereja dunia. Namun perayaan ini tidak dimaksudkan untuk memuja arsitektur dari bangunan Basilika Lateran. Gereja ini mengingatkan kita bahwa bangunan itu hanyalah lambang dari realitas rohani spiritual yang lebih dalam. Dan realitas itu adalah tentang umat Allah sendiri sebagai bait Allah yang hidup, tempat Allah berdiam dan berkarya. Kami itu kita diajak untuk merenungkan peristiwa hari ini
dalam 3 dimensi berikut ini. Dimensi yang pertama berkaitan dengan keberadaan untuk merenungkan gereja sebagai zona kehidupan. Bacaan pertama, saudara-saudara terkasih, berbicara tentang membuat Yehezkiel. Yehezkiel adalah Nabi Israel pada fase akhir masa pembuangan, kira-kira pada tahun 393 sampai dengan tahun 371 sebelum Masehi. Pembuangan sendiri merujuk pada pembuangan Asyur pada tahun 721 sebelum Masehi, di mana kerajaan utara Israel ditaklukkan oleh Asyur, dan pembuangan Babilonia mulai pada tahun 397 sebelum Masehi, di mana penduduk kerajaan Yehuda diasingkan ke Babilonia oleh Nebukadnezar kedua. Dalam melihat Nabi Yehezkiel, sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama, air mengalir keluar dari bait Allah dan menghidupkan segala sesuatu yang disentuhnya. Sementara 11% lainnya mengakhiri misa sekali atau sesekali lah, sesekali masuk sekali dalam 2 tahun. Dan 27% sama sekali tidak hadir. Mereka hadir hanya dalam ingat. Mungkin ini mereka ini masuk dalam umat Katolik di bawah tanah. Tidak terlihat. Jadi kehadiran penting untuk menentukan bahwa kekudusan gereja itu juga ada di sana. Seperti yang dalam dimensi pertama tadi itu, persekutuan umat itu juga menentukan. Jadi Yesus hadir itu juga dalam persekutuan umat. Gereja menjadi kudus bila setiap anggotanya hidup dalam pertobatan dan kasih. Yesus menyucikan bait Allah dari pedagang. Kita pun diajar membersihkan bait suci, yaitu diri kita sendiri dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidakadilan, dan mungkin dari persoalan-persoalan yang membuat kita tidak mengalami perjumpaan yang asli dengan Tuhan sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus menyampaikan juga kepada kita, jangan banggakan tembok yang indah bila dalam dirimu sendiri engkau membiarkan kebobrokan moral. Paus Fransiskus juga mengingatkan kita, gereja yang sejati adalah rumah yang selalu terbuka, bukan istana yang tertutup, rumah penyembuhan, bukan tempat pengadilan atau penghukuman. Kekudusan sejati selalu terbuka dan menyembuhkan, yang menjelma dalam kelembutan, solidaritas, dan belas kasih kepada yang lemah. Inilah 3 dimensi penting yang perlu kita rayakan makna gereja sesungguhnya, di mana Tuhan hadir dan Dia berada atas dasar kasih, dan kita pun dipanggil untuk merawat kekudusan hidup kita yang tiap pribadi, juga terutama kekudusan yang berkeluarga, kekudusan komunitas, kekudusan gereja kita. Karena hari ini juga adalah Misa Gotaus, sebuah gerakan untuk menolong, membantu para seminaris. Tadi Romo Sekretaris Eksekutif Komisionari menyampaikan kepada saya bahwa seluruh ini adalah perayaan Ekaristi untuk mencari dana untuk mendukung terutama visi para seminari yang mungkin terdiri dari makan berkesitaan. Dan ini adalah Misa Gotaus. Saya kira maknanya penting karena kita bicara tentang gereja dan calon imam itu juga adalah sebuah jaminan bagaimana keberlanjutan karya gereja kita. Dan kalau kita baca berita, Gereja Katolik menghadapi situasi yang sepertinya tidak berjalan, tidak sekarang, gitu ya. Dalam catatan umat Katolik tahun lalu, kalau saya baca berita, mengalami penambahan sekitar 60 juta seluruh dunia. Tetapi dia mengalami penurunan jumlah imam. Jadi perbandingan antara imam dan umat itu makin tinggi. Kalau 10-20 tahun lalu
perbandingan itu hampir 1 imam 2.000 umat. Sekarang dia mendekati 4.000, mungkin lebih sekarang. Jadi jumlah imam itu sudah makin berkurang. Dan saya kira hari ini dalam pesta keberkatan Basilika Lateran ini adalah sebuah suasana yang indah, perjumpaan yang baik bagi kita untuk ingat kembali dukungan kita bagi para calon imam kita. Saya menutup homili ini dengan sebuah cerita. Suatu waktu ada 3 orang muslim, tidak baik kalau menyebut imam muslim saja. Satu dari India, satu dari Indonesia, satu dari Tiongkok, dari Cina. Mohon maaf kalau silahkan. Mereka bertanya, kira-kira bagaimana cara membagi uang kolektif, membaginya untuk milik uskupan dan milik Tuhan? Mana cara? Orang-orang India, kalau uskup dari India, dia bilang, saya pertama, dia buat tingkat. Dia kumpulkan semua uang, dia buang ke atas. Dia bilang, uang yang ada di luar lingkaran itu milik Tuhan, di dalam lingkaran milik uskupan. Akhirnya uskup dari Indonesia lihat juga, dia hanya bandingkan saja. Dia sudah ambil uang ke atas. Dia bilang di luar itu semua milik uskupan, di dalam itu untuk Tuhan. Lalu uskup dari Tiongkok ini mengatakan, kurang ahli dalam hal uangnya. Kalau dia ambil semua uang mereka, dia buang ke atas. Dia bilang, yang tidak jatuh lagi itu milik Tuhan. Yang tadi itu milik saya. Tidak ada yang kita lihat semuanya saya. Mungkin sebelum sudah. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita menggunakan sabda Tuhan dan membukanya, mari kita tanggapi dengan memahami iman kita.